dan mbak kita yang alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayam, beliau berdua telah menikah. Artinya telah menjadi pasangan suami istri. Mari sama-sama kita doakan dengan fadilah membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan, dan Allah jadikan mudah-mudahan keturunan yang solih dan solihah, serta ahlul Quran, taat kepada Allah, cinta kepada Nabi, serta berbakti kepada keduanya. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi lebih khusyuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Bambang dan Ibu Dini, alhamdulillah yang menjadi asbab saya bisa hadir di tengah-tengah daripada acara pernikahan Mbak Dita dan suami. Ya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak Dita dan Mas Biantra, benar ya? Subhanallah Mas, ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita nikmati, dan tentunya rasa syukur itu harus kita aplikasikan, kita realisasikan dengan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'in," kata Nabi. Nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Dan subhanallah, ini Mas Biantra mudah-mudahan menikahi Mbak Gita ini benar-benar karena kecantikan dohir dan batinnya. Amin. Ya, tidak hanya cantik luarnya saja, tapi juga Mbak Gita nanti akan memiliki kecantikan spiritual, yakni menjadi wanita yang solihah, menjadi ibunda yang solihah, dan nantinya akan mendidik anak-anaknya menjadi putra-putri yang solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kata Nabi, li maliha, nikahilah wanita itu karena hartanya. Subhanallah ini ya.
Tadi saya sempat mendengar katanya Mas Biantra ini salah satu cucu ya dari gubernur siapa? Pak Tio. Subhanallah ya. Beliau salah satu cucu daripada orang nomor 1 di DKI ini. Jadi Mbak Gita patut bersyukur Mbak ya, punya suami yang insya Allah juga taat kepada Allah dan juga taat kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi menyuruh liha? Karena hartanya. Kalau bisa ibunda, ayahanda semua kalau masih punya anak, nikahkanlah dengan laki-laki atau perempuan yang memiliki harta. Kenapa? Karena Nabi juga mencontohkan di saat Nabi menikahi, siapa istri Nabi? Istri Nabi nyuwun sewu siapa ibu? Subhanallah. Istri Nabi namanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini adalah saudagar, entrepreneur yang kaya raya. Kalau bahasa kita mah tajir tritir ya, duitnya tidak berseri. Kenapa Nabi menikahi Sayyidah Khadijah? Karena salah satu alasannya Nabi ingin harta Khadijah nanti diinfakkan untuk keperluan daripada agama Islam. Nanti Mas Biantra dengan Mbak Gita sekiranya bisnisnya sukses, hartanya miliaran ataupun triliunan asetnya, saya tetap pesan ya, yang sangat penting sekali. Kalau memang nanti Allah takdirkan jadi orang kaya raya, bangun masjid, bangun pesantren, sumbang yatim piatu, santuni anak-anak yang fakir miskin ya, insya Allah nanti rizkinya Allah jadikan rizki yang berkah dan rizki yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga para bunda, kata Nabi, nikahilah seseorang atau wanita itu lihasabiha, karena nasabnya. Wah subhanallah Mbak Gita, tadi nasabnya Mas Biantra sudah dari kakeknya daripada gubernur. Kita doakan ya, mudah-mudahan Mas Biantra jadi nanti karirnya juga semakin hari semakin baik ya, dan apa-apa yang dicita-citakan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat kata Nabi, nah ini penting sekali para bunda ya, lidiniha, nikahilah wanita itu karena agamanya. Dan Nabi melanjutkan, fatfar bidzatiddin taribat yadak, pilihlah agamanya, sebab kalau sudah cantik dilandasi agama, insya Allah kecantikannya hanya diperuntukkan untuk suaminya. Betul betul. Kalau sudah kaya dilandasi dengan agama yang baik, subhanallah, kekayaannya untuk merawat anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya, untuk memasukkan di pondok-pondok pesantren anak-anaknya. Kenapa? Karena agamanya sudah baik. Begitu juga kalau nasabnya sudah baik, dilandasi agama, subhanallah, ini baik sekali. Kenapa? Karena biasanya dari kakeknya, dari nenek moyangnya, dari ayahnya, nanti ada gen yang akan turun-temurun. Kalau ayahnya seorang pengusaha, biasanya nanti lahir anak juga menjadi pengusaha. Kalau ayahnya kiai, lahir juga nanti menjadi seorang ustaz. Kalau ayahnya orang-orang yang soleh, subhanallah, insya Allah nanti juga anaknya soleh dan solehah. Baik para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena habis ini saya juga harus bertausiah di salah satu masjid hari Jumat, khutbah Jumat. Jadi yang terakhir saya pesan kepada Mbak Gita dan Mas Biantra, Mbak Gita adalah sebagai seorang istri ya, apapun yang diperintah suami, kalau memang itu sesuai dengan syariat Islam, laksanakan. Dan ada beberapa ciri-ciri wanita yang solihah. Kata Nabi, apabila diperintah dia melaksanakan, apabila dipandang dia mengenakan, dan apabila suaminya pergi dia menjaga amanahnya, anak ataupun hartanya. Dan saya pesan buat Mas Biantra,
Kalau memang Mas Biantra sebagai seorang suami, maka tanggung jawabnya ada dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir ini berupa finansial, dan nafkah batin Mas Biantra memiliki kewajiban mendidik istrinya. Ya, istrinya dipersilahkan datang ke majelis taklim. Agar apa? Agar nanti lahir dari anak-anak Mbak Gita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian. Ikan sepat, ikan gabus, ikan loha. Ya, makin cepat makin bagus, karena saya perhatikan pengantin juga udah gak tahan. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan subhanallah ya, di tengah-tengah hotel yang mewah ya, ada pengajian, ada ijab kabul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan, turunkan rahmat, turunkan ampunan, dan turunkan daripada manfaat buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita doakan wabil khusus kedua mempelai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dan demikian. Kesempurnaan kemuliaan hanya milik Allah. Salah dan khilaf datangnya dari diri saya pribadi, Al-Fakir Rahmat Handoko undur diri ya. Tapi sebelumnya Al-Fakir ada kenang-kenangan buku buat Mas Biantra. Mudah-mudahan buku ini nanti bisa menjadi inspirasi buat mbaknya dan masnya. Ini isinya adalah anak-anak muda yang soleh dan solehah. Salah satunya Imam Syafi'i yang hafal Quran 30 juz, usianya kurang dari 9 tahun. Dan saya berharap nanti dari rahim Mbak Gita akan lahir seperti Imam Syafi'i, ulama-ulama yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Mohon diterima. Oh siap, saya foto monggo. Nah gini aja. Satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.